Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam anak-anak. Selamat bertemu di pertemuan keempat ini ya. Kita bahas judul pengadaan udara bertekanan untuk sistem pneumatik. Baik, tujuan pembelajaran ini yaitu memahami pengadaan udara bertekanan untuk sistem pneumatik, memahami proses penyediaan udara bertekanan yang kering dan bersih. Untuk keterampilannya, memahami proses penyediaan udara bertekanan yang kering dan bersih, sikap menghargai iptek sebagai karunia Allah, dan bersikap ilmiah dan jujur. Masuk ke materi ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, judulnya yaitu pengadaan udara bertekanan untuk sistem pneumatik. B1 ya. Persiapan udara bersih. Pertama, udara berkualitas. Keandalan sistem pneumatik dapat terjamin jika tersedia udara bertekanan berkualitas yang memadai. Udara bertekanan berkualitas adalah udara bersih, udara kering, tekanan yang tepat. Aspek yang diperlukan untuk mendapatkan udara berkualitas. Kerusakan dalam sistem pneumatik bisa dikurangi jika udara bertekanan dipersiapkan dengan benar. Untuk hal tersebut, aspek di bawah ini harus diperhatikan guna untuk mendapatkan udara yang berkualitas. Kualitas udara yang diinginkan harus memenuhi kebutuhan sistem. Jenis kompresor yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sistem, tangki penyimpanan udara yang memadai, persyaratan udara yang bersih, tingkat kelembapan udara yang dapat mengurangi korosi dan lembab, persyaratan pelumasan jika diperlukan, temperatur udara dan pengaruh lainnya yang rendah pada sistem perseratan tekanan kerja. Ukuran katup dan saluran harus memenuhi kebutuhan sistem. Pemilihan bahan dan kebutuhan sistem harus sesuai dengan lingkungan. Nah, ini adalah tekanan kompresor ya, tekanan pada kompresor. Tersedianya titik-titik drainase dan saluran buangan dan pada sistem distribusi. Tata letak sistem pendistribusian udara yang sesuai. Desain dari komponen pneumatik dirancang untuk maksimum operasi pada tekanan 8 sampai 10 bar. 800 sampai dengan 1000 kPa, tetapi dalam praktik dianjurkan beroperasi pada tekanan 5 sampai 6 bar aja. Ya, 500 sampai 600 kPa ya, kPa. Untuk penggunaan yang ekonomis. Memperhatikan adanya kerugian tekanan pada sistem distribusi, maka kompresor harus menyalurkan udara bertekanan 6,5 sampai dengan 7 bar, sehingga pada sistem kontrol tetap tercapai sebesar 5 sampai 6 bar. Jadi intinya kamu mengontrol keluaran dari isi kompresor tersebut 5 sampai 6 bar. Ini B2-nya ya, sistem pengadaan udara bertekanan. Yang pertama, elemen-elemen dalam penyimpanan udara bertekanan. Elemennya, udara bertekanan diperoleh dari kompresor. Udara bertekanan diperoleh dari kompresor, kemudian dialirkan melalui beberapa elemen sampai mencapai pemakaian. Tidak menggunakan persiapan udara yang berkualitas baik dan pemilihan komponen yang salah akan mengurangi kualitas. Elemen-elemen berikut harus dipergunakan dalam penyimpanan udara bertekanan. Nah, saya pengen tanya nih, kalian tahu gak sih itu kompresor itu? Mungkin ada yang tahu dan ada yang nggak tahu ya. Kalau kamu mampir ke Silai atau ke tukang tambal ban, itu ada tabungnya namanya tangki udara ya, yang ada tulisan tambal ban, itu namanya kompresor ya. Kalau masih bingung nih pelajaran apa sih ya, kita bahas pelan-pelan dulu ya. Kita bahas tentang kompresor. Kompresornya ini nanti dia buat menyimpan angin, terus dikumpulkan, ditekan, anginnya baru disalurkan.
pasti saya nih ada beberapa siswa yang masih ngerasa ini pelajaran apa sih gitu kan. Nggak apa-apa, ikutin aja, yang penting kalian mau belajar ya. Oke, kompresor ya, tangki udara ya, terus penyaringan udara dengan pemisah air. Next, pengeringan udara. Satu lagi, unit pemeliharaan udara atau air service unit yang berdiri dari pengaturan tekanan, penyaring udara, filter, dan pelumas. Nanti gambarnya nyusul ya. Kita bahas aja dulu nih, kita belajar baca dulu bareng-bareng ya. Gejala yang tampak pada persiapan udara yang kurang baik. Jenis dan perempatan kompresor turut mempengaruhi kadar partikel-partikel debu, minyak, dan air masuk ke dalam sistem. Persiapan udara yang kurang baik akan mengakibatkan sering menimbulkan gangguan dan menurunkan daya tahan sistem otomatis. Berikut adalah gejala-gejala yang tampak: kehausan yang cepat pada sel dan elemen yang bergerak dalam katup dan silinder. Katup beroli, peredam suara kotor. Persiapan dilakukan oleh penyaring isap pada pengambilan udara masuk kompresor, disambung seri dengan pengering, penyaring dan pemisah minyak dan air kondensasi. Mereka harus dipilih sesuai dengan tugasnya. Oke, ini ya sistem pengadaan udara bertekanan gambarnya. Ini kompresor masuk ke tangki udara. Ini pembuang air ya, nanti udaranya ini memiliki air atau terkumpul air setelah terlalu dingin, harus bisa dibuang di sini. Maksud ini adalah keluarnya angin atau keluarnya udara dari tangki yang dimasukkan oleh kompresor, kumpulkan di tangki, lalu disalurkan ke pipa, bisa ke pembuangan air, akumulator udara untuk beberapa pemakaian ya. Unit pemeliharaan di sini bisa dilihat, atau akumulator udara dalam sistem pedometer bisa dioperasikan. Tangki kondensat. Nah, ini cara pemasangannya agak miring ya. Oke, lanjut. Oke ya. B3 kompresor ya. Fungsi kompresor dibutuhkan untuk memanfaatkan udara agar mendapatkan tekanan kerja yang diinginkan. Kriteria pemilihan kompresor tergantung tekanan kerja dan jumlah udara yang dibutuhkan. Kriteria yang lain: desain, tipe penggerak, kapasitas penyimpanan, pendingin, kondisi dan lingkungan instalasi, perawatan, dan biaya. Oke. Macam-macam kompresor piston tunggal, kompresor skrup, kompresor aliran radial. Oh, ini dia. Oh ya, ini harusnya ke bawah ya. Kompresor piston tunggal, ini nih ya gambarnya. Kompresor piston tunggal seperti ini. Terus kompresor skrup seperti ini gambarnya. Kompresor skrup. Kompresor aliran radial seperti ini ya gambarnya. Kompresor sudut putar seperti ini. Kompresor aliran aksial seperti ini. Nanti kalian bisa download ya di modul ya. Oke. Kompresor piston. Piston menarik udara melalui katup isap pada langkah turun, memanfaatkan pada langkah naik dan mendorong keluar melalui katup tekan. Daerah tekanan satu tahap sampai 600 kPa atau 6 bar. 2 tahap sampai 1500 kPa atau 15 bar. Kompresor skrup. Udara dihisap melalui lubang hisap dan dipindahkan aksial melalui dua propeller dengan kecepatan tinggi untuk mendapatkan tekanan. Daerah tekanan sampai 1000 kPa atau 10 bar. Kompresor aliran radial. Melalui baling-baling putaran cepat, udara dipercepat secara radial. Energi kinetik dari udara diubah menjadi energi tekanan. Daerah tekanan dengan angka banyak sampai 1000 kPa atau 100 ke 10 bar. Kompresor sudu deser. Kompresor ini mempunyai rotor yang dipasang secara ekstretik di dalam rumah yang berbentuk silinder. Pada rotor terdapat beberapa parit dalam aliran aksial di mana sudu-sudu dipasang. Selama berputar ukuran sudu-sudu sehingga udara dimampatkan. Daerah tekanan satu tahap sampai 400 kPa atau 4 bar.
2 tahap sampai 800 kPa atau 8 bar. Kompresor aksial, melalui baling-baling putaran cepat, udara dipercepat secara radial, energi kinetik dari udara diubah menjadi energi tekanan daerah tekanan dengan angka banyak sampai 600 kPa atau 6 bar. Ya. Ada 4 tadi ya, atau 5. Kompresor sudut putar, kompresor aliran aksial, kompresor aliran radial, kompresor skrup, kompresor piston tunggal. Ada 5 ya. Oke, lanjut kita ke B4, tangki udara. Fungsi tangki ya. Untuk mendapatkan tekanan konstan pada sistem pneumatik dengan tidak menghindarkan beban yang berfluktuasi. Penyimpanan tandon udara sebagai emergency supply bila sewaktu-waktu ada kegagalan kompresor, beban pemakaian yang tiba-tiba besar. Ruangan yang luas dari tangki akan mendinginkan udara. Oleh karena itu, penting pada tangki bagian bawah dipasang keran untuk membuang air kondensasi. Yang ini ya, ada ya. Buangan air yang kondensasi. Pemasangan tangki, baik. Tangki udara dapat dipasang secara vertikal atau horizontal. Udara keluaran diambil dari bagian dari atas tangki, sedangkan udara masuk lewat bagian bawah tangki. Tangki udara dapat dipasang secara vertikal dan horizontal ya. Udara keluaran diambil dari bagian atas, itu vertikal, sedangkan udara masuk lewat bagian bawah tangki yang itu horizontal. Next, pemilihan ukuran. Pemilihan ukuran tangki udara bertahan tergantung dari volume udara yang ditarik ke dalam kompresor, pemakaian udara konsumen, ukuran saluran, jenis dari pengaturan siklus kerja kompresor, penurunan tekanan yang diperkenankan dari jaringan saluran. Hal lain yang harus diperhatikan dalam pemilihan tangki udara adalah adanya petunjuk tekanan atau manometer, petunjuk temperatur termometer, katup relief, pembuangan air, pintu masuk atau untuk tangki yang besar. Di kompresor ada tangki udara ya, katup pembatas. Sini ada katup on off, ada juga termometer, ada juga manometer, ada juga pembuang. Ini tangki dan komponen. Oke. Sampai di sini dulu ya pertemuan ketiga ya. Kita sampai 4 tadi ya. Ada materi B1-nya itu persiapan udara bersih. Ya, persiapan udara bersih. Keduanya tadi sistem pengadaannya. Lanjut tadi juga ada kompresor ya. Lanjut yang keempat tadi tangki udara. Oke, lanjut ke diskusinya ya, dan tugasnya. Nanti kamu kirimkan lewat via WA boleh ya. Nanti dikirim juga di diskusi dan tugas. Tugasnya jawab pertanyaan berikut ini di buku catatan dan kirim lewat WA serta didiskusikan di website. Sebutkan pengetahuan baru yang Anda dapatkan di pertemuan keempat ini. Jelaskan secara singkat tentang konsep dasar udara bersih dan berkualitas. Jelaskan prinsip kerja kompresor. Buatlah 3 soal pilihan ganda beserta jawabannya dari materi pertemuan keempat ini. Kirim lewat WhatsApp ya. Dan di tugas juga kamu kirim di foto ya. Lanjut. Evaluasinya nanti kamu kirim ya jawabannya ya. ABC-nya saja boleh. Misalnya 1 jawabannya A, kualitas udara yang diinginkan harus memenuhi kebutuhan sistem misal. Itu ya. A jawabannya saja dan B A dan keterangannya. Jangan pakai soal ya. Oke? Itu aja anak-anak ya. Mohon maaf ya apabila terlalu cepat dan tidak terlalu jelas. Bapak mohon maaf karena Bapak juga masih tahap belajar. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.